Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel Graveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih tentang tipe kepribadian lagi, ngebahas tentang tipe kepribadian. Tapi tipe kepribadian apa yang bakalan gue bahas kali ini? Tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, kalau misalnya kalian udah ngikutin gue video-video gue sebelumnya, atau bahkan kalau misalnya kalian baru ngelihat video gue yang ini, berarti kalian harus ngelihat dulu video gue yang sebelumnya tentang mengenal 4 kepribadian manusia. Setelah itu kalian juga harus ngelihat tentang kepribadian koleris, kepribadian melankolis, dan juga kepribadian sanguinis. Biar apa? Biar nyambung, karena ini adalah video terakhir gua tentang kepribadian. Dan tipe kepribadian yang bakalan gua bahas kali ini adalah tentang tipe kepribadian flegmatis. Oke. Kalau kamu menemukan orang yang menyenangkan, tidak banyak bicara, damai, tidak pernah konflik, kamu pasti sedang berhadapan dengan orang-orang flegmatis. Orang flegmatis itu populasinya mencapai 69% di dunia ini. Jadi populasi yang paling banyak di dunia ini adalah orang-orang flegmatis. Kenapa? Sedangkan orang koleris itu hanya 3%. Karena kalau orang koleris kebanyakan akan terjadi chaos. Kalau orang flegmatis populasinya paling banyak di dunia, biar apa? Biar damai dunianya. Dengan populasi yang paling banyak aja sekarang dunia tidak terlalu damai ya. Udahlah ya, sampai situ masalah kedamaian. Kalau orang-orang flegmatis itu sangat enak untuk diajak curhat, karena mereka itu orangnya itu introvert. Jadi sebelum mereka berbicara, mereka pasti akan berpikir terlebih dahulu. Orang flegmatis itu sangat suka menyenangkan perasaan orang lain, sangat suka memuji orang lain. Pokoknya gimana aja caranya untuk menyenangkan orang lain gitu. Orang flegmatis ini sangat kuat dalam birokrasi dan administratif. Sangat tidak suka segala sesuatu yang berantakan. Pandai, dan juga yang paling penting adalah pandai menyembunyikan emosi. Dia mau lagi sedih, lagi bahagia, lagi galau, lagi marah, dia mampu menyembunyikan emosi. Sedangkan ada satu kepribadian yang sangat-sangat tidak bisa menyembunyikan emosinya. Kepribadian apa coba? Kalau kalian udah ngelihat video gue yang sebelumnya, yap, kepribadian sanguinis. Kalau kepribadian sanguinis itu mereka tidak bisa menyembunyikan emosi. Sedangkan orang-orang yang flegmatis itu sangat-sangat pintar untuk menyembunyikan emosinya. Oke. Flegmatis ini adalah sifat yang diidam-idamkan oleh koleris. Kenapa? Karena mereka itu penyayang, cinta damai, penyabar. Pokoknya semua tentang kedamaian ada di dalam diri seorang flegmatis. Nah, sedangkan kekurangan untuk flegmatis itu, kekurangannya ya sekarang ya, tadi kan udah kelemahan-kelemahannya ya. Meskipun hidupnya itu seimbang, tapi flat gitu, hidupnya tuh datar-datar aja gitu. Karena ketakutannya itu adalah takut untuk keluar dari zona nyamannya. Mereka tidak bisa ditawari tantangan. Hidupnya itu kurang antusias dan juga kurang bergairah. Kadang, bukan kadang juga sih, tapi sering kali gitu, ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Pertimbangannya ya terlalu banyak. Mereka itu bukan sebagai decision maker gitu, atau pengambil keputusan. Enggak. Mereka nggak bisa melakukan hal seperti itu. Kalau yang biasa mengambil keputusan atau decision maker, kepribadian apa coba kalian tahu? Kalian udah lihat video gue sebelumnya? Kepribadian yang bisa dijadikan seorang pemimpin atau pengambil keputusan adalah kepribadian koleris. Oke, sekarang kita balik lagi ke flegmatis ya. Jadi akhirnya gitu, dalam sebuah bentar berisik. Karena seorang flegmatis itu bukan seorang pengambil keputusan yang baik gitu. Akhirnya dalam sebuah perusahaan, orang-orang flegmatis itu tidak bisa ditempatkan untuk menjadi seorang pemimpin, karena mereka itu sangat ragu-ragu. Coba sama kalian bayangin gitu, jika kalian dipimpin oleh orang yang ragu-ragu, pasti bakalan chaos gitu, terlalu banyak konflik. Ya mungkin dianya sendiri, orang flegmatisnya dia bakalan damai gitu, tapi orang-orang yang berada di bawah dia pasti akan banyak terjadi chaos atau ya konflik ya.
setiap kepribadian itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Oke. Yang tentang kelebihannya itu tadi, itu kan yang paling diutamain gitu. Kelebihannya itu harus kita asah. Dan kekurangannya itu jangan lupa kita harus diminimalisasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya untuk meminimalisasi kekurangan seorang flegmatis? Nah, sebenarnya untuk kepribadian flegmatis itu tidak banyak pembahasannya karena flegmatis itu banyak sekali kelebihannya. Banyak orang flegmatis itu banyak sekali kelebihannya dan sedikit kekurangannya, tapi kekurangan yang sedikit itu sangat fatal. Apa itu kekurangannya? Itu tidak bisa mengambil keputusan, ragu-ragu, kehidupannya flat, tidak bisa keluar dari zona nyaman. Nah, gimana sekarang caranya untuk meminimalisasi kelemahan seorang flegmatis tersebut? Yang pertama, harus mau mengambil keputusan. Kamu itu harus belajar dan berani untuk mengambil keputusan. Bagaimana caranya untuk mengambil keputusan yang benar? Pertama-tama kalian itu harus kenali dulu kenapa kamu itu harus ragu-ragu, kenapa kamu itu harus takut mengambil keputusan. Kamu identifikasi dulu kalau ini gimana gitu. Kalau misalnya gue mengambil keputusan A, hasilnya akan seperti apa. Kalau gue mengambil keputusan B, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalian identifikasi dulu gitu. Misalnya gitu, saya mau memilih pasangan hidup, saya mau pilih si A apa mau pilih si B, kayak gitu. Makanya jangan heran ya kalau seorang flegmatis itu banyak sekali yang jomblo. Kenapa? Karena tidak berani untuk mengambil keputusan. Intinya ya, kenali ketakutannya. Kenapa kamu ragu-ragu dalam mengambil keputusan itu? Identifikasi semuanya, ditulis, kalau bisa ditulis, dicatat secara mendetail panjang lebar gitu. Harus begini, harus begitu. Setelah mengidentifikasi masalahnya, maka kamu bisa mengambil keputusan. Jangan cuma pakai feeling, tapi pakai data gitu. Oke. Nah, yang kedua gitu, untuk para flegmatis, saya ingatkan ya, oke? Gue ingatin ya, kalian harus ingat ini. Lupakanlah untuk menyenangkan semua pihak. Kenapa? Karena setiap keputusan itu pasti akan ada pro dan kontranya. Setiap keputusan pasti bakalan ada yang senang dan pasti akan ada juga yang tidak senang. Gitu, tidak perlulah bicara masalah keputusan. Cobalah kalian ingat-ingat, misalnya setiap kali kalian posting sesuatu di media sosial gitu, kan pasti bakalan ada yang suka ataupun yang tidak suka, ada yang like dan ada pun yang dislike gitu. Ya, kalau misalnya masalah posting di medsos saja udah ada pro dan kontranya, apalagi saat kita mengambil keputusan. Betul apa betul? Betul dong. Apalagi kalau misalnya di dunia marketing gitu, dimana orang-orangnya itu harus berani untuk mengambil keputusan. Nah, kepribadian seorang pragmatis itu benar-benar tidak cocok untuk menjadi seorang marketing. Gue ingatin lagi ya, yang namanya kepribadian itu bukanlah sesuatu yang mutlak. Walaupun kepribadian itu datangnya dari gen, datangnya dari lingkungan gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya itu. Jadi untuk sebuah kesuksesan, maka kamu harus melupakan alasan. Kalau mau sukses, maka bukan dunia yang mengikuti kamu, tapi kamu yang harus mengikuti perkembangan dunia. Jadi, kalau mau sukses, sukseskanlah dulu diri kamu untuk membangun diri kamu sendiri, baru bicara masalah kesuksesan. Sukses itu adalah bagaimana cara kita untuk merubah diri kita menjadi orang yang hebat. Bagaimana kita bisa merubah orang lain jika diri kita sendiri tidak bisa kita rubah. Betul nggak? Betul dong. Jadi untuk para flegmatis gitu, agar kamu tidak jomblo kelamaan, biar kamu tidak stagnan di posisi kamu sekarang, biar kamu tidak menjadi tim hore saja, tim penggembira saja, tim pendukung, tapi bisa juga menjadi seorang decision maker
bisa menjadi seorang pemimpin, bisa menjadi orang yang bisa diandalkan. Kamu harus berhenti untuk menyenangkan semua orang. Karena setiap keputusan itu, setiap jalan pasti ada yang pro dan kontra. Tapi bagi yang pragmatis ya, tetaplah menginspirasi dunia dengan kelembutanmu. Tetaplah menginspirasi dunia dengan kedamaianmu. Tetaplah menginspirasi dunia dengan menjadi pendengar yang hebat. Karena di situ kelebihanmu, tapi kita harus perbaiki kekurangan kamu seorang pragmatis itu. Kita itu harus berusaha untuk menjadi seorang decision maker yang pas gitu, nggak perlu langsung hebat gitu. Berusahalah sedikit demi sedikit. Jangan pernah menghindari masalah, karena masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Sukses itu adalah milik semua orang, bukan hanya milik seorang koleris, bukan hanya milik seorang melankolis, bukan hanya milik seorang sanguinis. Tapi kesuksesan juga berhak didapatkan oleh orang pragmatis. Keluarlah, berusahalah untuk keluar dari zona nyamanmu. Ambillah keputusan, bekerja keraslah, karena hidup itu hanya satu kali. Satu kali itu, maka dari itu, maka satu kali hidup yang satu kali itu harus bisa menjadi yang terbaik dan berarti bagi semua. Oke, harus bisa berarti bagi semua orang, bermanfaat untuk semua orang. Ih, keren ya kata-kata gue. Mungkin untuk pembahasan pragmatis kali ini udah beres, sekaligus ini adalah menutup video gue untuk seri kelima ya, tentang mengenal kepribadian itu ya. Ini adalah video terakhir gue tentang kepribadian. Oke, sebelum gue pamit, tapi meskipun kayak gitu, gue pasti bakalan bikin video-video selanjutnya ya, tapi mungkin dengan konsep yang lain, bukan membahas tentang kepribadian ya. Sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, and comment, and see you in the next video. Bye bye.